pemirsa Kembang Setaman Group. Konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Salam dari kami. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah, dilancarkan rezekinya, dan semuanya ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kali ini kami masih menginjak di Desa Podang ya. Seperti kemarin kami telah mengeksplor sebuah video Mbah Wali Muksin ya. Setelah Mbah Wali Muksin ini, di Podang ini ada satu lagi namanya Mbah Wali Sodiran. Mbah Wali Sodiran. Mbah Wali Sodiran pemirsa, perlu diketahui bahwasanya tepatnya ada di belakang ya, belakang Universitas Pertanian Podang, atau arah atau jalan masuk menuju Desa Kuasen ya. Jadi ketika dari Podang kita mau ke Kuasen, nah disitulah terdapat sebuah makam namanya Mbah Sodiran. Dan Mbah Sodiran ini pun pemakamannya ada di samping pagar ya, samping pagar Poltana ya, Poltana atau istilahnya ini perguruan tinggi Universitas Pertanian yang ada di Podang, Singgahan, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Nah, di tempat inilah pemirsa, yang tepatnya ada di samping pagar perguruan tinggi pertanian yang ada di Podang ini, ada sebuah makam yang namanya Mbah Sodiran. Dan Mbah Sodiran ini pemirsa oleh masyarakat juga dikenal sebagai seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Namun Mbah Sodiran ini adalah merupakan seorang wali yang sangat yang boleh dikatakan ya keras lah, sangat keras, disiplin dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu pemirsa, ketika ada pengguna jalan yang mau melewati jalan di tepinya makam Mbah Sodiran ini kok tidak amit, tidak permisi, tidak mengucapkan salam dan lain sebagainya, maka orang yang berjalan itu pun juga akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ketika anak-anak kecil pun juga ketika berangkat mengaji itu biasanya membawa oncor atau membawa api yang ada di bumbung atau di bambu itu loh ya, oncor namanya. Nah, itu ketika anak-anak itu pun juga melintas di dekat pemakaman Mbah Sodiran ini, maka api oncor itu pun juga akan padam pada waktu itu, padam seketika ya. Maka dengan keadaan demikian, maka anak-anak yang tadinya mau berjalan dengan membawa oncor atau api yang berasal dari batangan bambu ya, dari batang bambu tersebut merasa kegelapan ya, karena pada waktu itu ya, karena tempatnya pun juga rimbun sekali, ada pohon asem yang sangat besar dan lain sebagainya. Nah, Mbah Sodiran ini pemirsa adalah diceritakan oleh masyarakat bahwasanya Mbah Sodiran ini adalah suatu pengelana ya, orang yang sedang berkelana ya, sambil menjajakan atau menjual bahan-bahan keramik yang berasal dari tanah liat atau disebutnya gerabah. Jadi Mbah Sodiran ini pun juga keliling desa, keluar masuk desa, jajah desa Milangkori lah katanya demikian
ya. Ini dengan berjualan gerabah atau alat-alat dapur atau apalah namanya ya, yang terbuat dari tanah liat tersebut ya, oleh Mbah Sodiran ini pun juga jajakan atau dijual mengelilingi desa Podang tersebut. Nah, di saat itu pula pemirsa ya, Mbah Sodiran pun juga mempunyai kendaraan namanya kuda ya, kuda. Dan sampai saat ini pemirsa, katanya ya, konon menurut cerita dari masyarakat sekitar, dari ringkikan kuda dari Mbah Sodiran ini pun juga kadang-kadang masih terdengar ringkikan dan lain sebagainya. Kuda dari Mbah Sodiran juga masih terdengar di situ. Terus sebuah pertanyaan, loh, kalau Mbah Sodiran pakai kuda, terus siapa yang memikul, katanya demikian, yang membawa alat-alat yang dijual tadi atau gerabah-gerabah yang dijual tadi ya, yang menjual itu juga Mbah Sodiran. Namun pada waktu itu ketika Mbah Sodiran ini mengadakan perjalanan untuk keliling desa, kudanya ini ditaruh di suatu tempat, yaitu yang sekarang ini ditempati pemakaman beliaunya ini ya. Jadi ketika Mbah Sodiran ini mau menjajakan gerabah-gerabah tersebut, Mbah Sodiran juga berjalan kaki memikul gerabah itu untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan kuda yang menjadi tunggangan Mbah Sodiran ini diistirahatkan di tempat peristirahatan di kuda atau di kandang lah ya, di kandangnya yang saat ini berada di dekat pemakaman Mbah Sodiran itu. Dan pada waktu itulah ya, Mbah Sodiran ini karena sebagai seorang yang berkelana ya, dan mempunyai banyak pengalaman dalam perjalanannya, sehingga Mbah Sodiran ini tampaknya tampak angker sekali. Mempunyai tampang yang angker sekali, dan memang betul-betul juga kata masyarakat juga Mbah Sodiran ini sangat disiplin, yang nyengit lah demikian, nyengit atau galak demikian, galak. Inilah Mbah Sodiran yang pemakamannya ada di tepi jalan desa menuju arah Kuasen. Nah, kalau pemirsa ingin berziarah silakan menuju di belakang KUA ya. Di situ ada kantor KUA, di sampingnya juga ada perguruan tinggi Poltana, dari perguruan tinggi dari pertanian itu ya. Nah, di situ ada, di tengah-tengahnya ada jalan menuju Kuasen, dan disitulah ya Mbah Sodiran berada di samping pagar dari Poltana tersebut, dari Universitas Pertanian tersebut. Nah, di situ ada warung kopi juga, mungkin dari para peziarah yang datang ini juga bisa sambil ngopi-ngopi di situ. Karena kebanyakan yang datang di sini ketika kami tanya adalah kebanyakan dari wilayah Kabupaten Blora. Jadi orang-orang Blora ya banyak sekali yang berziarah di sini. Dan terkenalnya sekali lagi, Mbah Sodiran ini adalah seorang tokoh pengkelana, penjual gerabah keliling desa, dan mempunyai watak yang sangat keras, watak yang sangat disiplin, sehingga apabila ada masyarakat yang lewat di dekat kuburan itu tanpa permisi, pamit dan lain sebagainya, maka orang yang lewat tersebut akan mengalami suatu ketidaknyamanan, mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah sekedar cerita dari Mbah Sodiran yang berada di Desa Podang, Kecamatan Singgan, Kabupaten Tuban. Oke pemirsa, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan informasi tentang Mbah
wali yang ada di Podang dengan nama Mbah Sodiran ini bisa menambah wawasan kita tentang seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi Jawa ini. Bumi Jawa ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon dimaaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya. Kami atas nama Kembang Saman mohon untuk dimaafkan. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.